Hikmat. Hikmat itu memiliki makna, memang artinya sebuah kearifan, sebuah wisdom, sebuah sifat yang memang terpancar dari diri orang atau subjek apapun juga, sebuah kebijaksanaan. Itu betul. Tapi hikmat yang bertitah, berpraada bersama Allah itu menciptakan. Sehingga memang ini ada orang arif, ini ada orang arif, ini ada orang berhikmat, ini ada orang yang punya wisdom. Wisdom, hikmat, kearifan itu memancarnya dari mana? Dari sang sumber. Sang sumber itu siapa? Allah. Lah kan gitu. Loh, kalau kearifan dari kita ini terpancar dari Allah, berarti ada Dia yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana itu sendiri memiliki sifat sang bijaksana. Allah sang bijaksana yang memiliki hikmat atau hokmah. Lah hokmah itu merupakan pancaran dari firman. Jadi tidak identik dalam pengertian firman itu sumbernya hikmat. Sebab yang muncul ada hikmat, ada keadilan dan macam-macam. Tapi hikmat menjadi menonjol karena hikmat itu mengajar pada orang. Tatkala Yesus mengatakan, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ungkapan Yesus sebagai sang hikmat. Jadi hikmat itu bagian dari logos, tidak identik sama sekali dengan logos. Sebab dalam perjanjian lama itu karya-karya sastra yang mengacu pada sifat yang tidak dimiliki oleh setiap orang, tapi memang sifat yang luar biasa, yaitu kebijaksanaan, kearifan. Tapi sumbernya hikmat itu ya sang firman, sang logos, dan logos itu menyatu dengan Allah.
pokoknya orang ini harus dirajam, dihukum mati. Terus kemudian Yesus mengatakan, ini orang ini ketangkap berbuat zina. Menurut hukum Taurat, orang harus dirajam sampai mati. Yesus diam. Dia mengatakan, menulis dalam tanah kan, ditulis itu. Siapa yang kedapatan tidak pernah berbuat zina, silakan melempar batu pertama. Tidak ada yang berani. Kenapa tidak berani? Karena pikiran orang yang menuduh tadi juga ngeres. Iya enggak? Makanya sekarang diskusi tentang pornografi itu banyak yang terlibat. Ada yang terlibat karena tulus untuk mendefinisikan pornografi dan pornoaksi itu apa. Ada yang terlibat karena sebetulnya dia sendiri berada dalam roh itu. Sekarang misalnya, apa definisinya porno? Ini kalau kita bicara tentang hukum tadi ya, termasuk hukum Taurat ini kan ada, mirip dengan hukum syariah itu kan hukum Taurat. Apa definisinya porno? Oh, pakaian yang kelihatan payudara menyembul sedikit itu termasuk porno. Loh, belum tentu. Patung kan dada itu telanjang bulat, tidak telanjang dada bulat. Tidak ada orang Jawa zaman Singasari yang berpikiran ngeres. Justru karena orang Barat datang ke Bali, sekarang orang Bali pakai bra. Dulu orang Bali tidak pakai BH. Lo Anda lihat di Banjar, Kasiman, di beberapa tempat teman saya cerita, tahun 80-an Pak. Di sini orang Bali mandi bareng laki-laki perempuan. Itu masih ada. Begitu zaman turisme, orang Barat memperkenalkan ini Pak.
kesucian, barang siapa melihat dada perempuan, dan ini tidak itu yang dilihat, atau barang siapa berzina harus dirajam sampai mati, tidak. Yang dikatakan Yesus adalah hukum itu puncaknya adalah cinta kasih. Di atas hukum positif apapun cocok dengan kebudayaanmu masing-masing, tapi di atas semuanya itu kasih menjadi norma. Itu yang ditekankan Yesus. Makanya bagi orang Kristen mungkin ada hukuman penjara. Kalau untuk konteks masyarakat Arab begini, konteks masyarakat Jawa begini, konteks masyarakat Meksiko begini, silakan sesuai dengan konteksnya masing-masing, karena budaya itu ya memang seperti itu. Gitu loh saudara-saudara. Jadi ini penting kita lihat. Jadi kalau dilihat secara hukum positif, tidak mungkin orang akan melaksanakan hukum Taurat, karena itu problem besar. Tapi maka Yesus mengatakan bukan pada hukum positif, tapi pada ground norma dasarnya apa? Nah, di atas semua aturan-aturan yang detail itu, dapatkah cinta kasih kita angkat sebagai mahkota yang menjiwai, yang menjadi norma dasar dari semua aturan itu. Jadi apapun bentuknya, kalau itu tidak membawa manusia pada yang lebih baik, jangan dipakai. Menurut saya undang-undang pornografi tidak perlu ada. KUHP sudah cukup. Di KUHP sudah ada mempertontonkan dan sebagainya, itu sudah jelas ada pasalnya. Cuman persoalannya hanya polisi tidak tegas saja. Jadi terjadinya pornografi dan sebagainya, porno aksi itu bukan karena undang-undangnya tidak ada. Undang-undangnya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum optimal. Mungkin ada yang perlu diperbarui, misalnya ditambahkan satu pasal bis misalnya, tentang ini ditambahkan menurut konteks baru, misalnya lewat internet dan sebagainya. Tapi apakah bisa teknologi itu dibatasi? Nggak bisa. Saya pernah punya pengalaman waktu saya kecelakaan di Rotterdam tahun 97 ketika saya mengadakan penelitian tentang naskah-naskah Jawa di Leiden. Saya menginap di salah seorang keluarga Jawa yang menikah dengan Manado. Al-Quranul Karim. Nah ini, padahal kalau menurut banyak ahli hukum Islam, Al-Quran itu bukan undang-undang. Al-Quran itu adalah norma dasar yang mendasari undang-undang. Jadi setiap kata Quran itu diterima letterlah, itu undang-undang. Kok Tuhan kok hanya punya kitab yang namanya undang-undang? Kan undang-undang itu kan hukum positif, tidak bisa seperti itu. Tapi ya itulah kelompok Wahabi. Kalau bagi Pak Hasyim Mujadi ya lain, itu pelecehan terhadap Al-Quran itu.
Karena wong Al-Quran setinggi itu kok disamakan dengan undang-undang sama dengan undang-undang dasar 45 kan lain. Terus yang kedua